Sesuai di awal video tadi ya, kita reviewnya pakai gambar. Nah, itu adalah gambar Toyota Agya 2020 atau Toyota Agya facelift. Bisa kalian lihat sendiri gambarnya. Oke. Nah, ngapa kita buatnya yang Toyota Agya? Karena waktu kemarin yang review Suzuki English itu ada yang minta tolong dibuatin video review mengenai Toyota Agya 2020 atau Toyota Agya facelift. Nah, akhirnya saya buatkan sekarang ya. Oke. Kita bisa lihat dulu gambarnya dari depannya. Kita reviewnya dari eksterior dulu, nanti ke interior. Nah, di eksterior ini memang ada yang berubah dari grillnya. Kita bisa lihat grillnya sekarang dia berwarna hitam, dan di lambang di tengah ada lambangnya ya guys ya. Kemudian ke bagian bawah itu adalah shock lamp guys. Itu shock lampnya juga tempatnya berubah ya guys ya. Bahwasannya tempat yang sekarang itu dia hitam ya guys ya. Maksudnya hitamnya itu enggak norak gitu ya guys ya. Ini bagus banget, nggak norak. Kemudian di bodi kanan samping dan bodi kiri ini terdapat merah, aksen merah-merah ya guys ya. Nah, oke. Kemudian di bagian bawah shock lamp sendiri ini juga ada yang berubah guys. Jadi dia bentuk bodinya yang sekarang tuh lebih sangar dikit ya guys ya. Ini. Nah, ini. Oke. Kemudian tidak ada perubahan lagi ya. Cuma di shock lamp ini dan akses merah-merah dan bodi bagian bawah dan juga grill ya. Oke. Nah, yang kami review adalah tipe TRD ya guys ya. Oke. Yuk kita lanjut ke bagian lampu. Oke guys, sekarang kita ke bagian lampu ya guys ya. Ini bisa kalian lihat sendiri lampunya guys. Oke. Kalau menurut saya sih tempat lampunya nggak ada yang berubah ya guys ya. Oke. Kita ke detail-detail lampunya. Lampu besarnya dia sudah LED ya guys ya, dilengkapi dengan proyektor. Kemudian lampu kecilnya masih halogen, dan kemudian dia terdapat juga DRL ya guys ya, DRL yang sudah LED guys. Oke. Nah, kemudian di bawahnya itu ada lampu sen. Nah, lampu sennya itu masih halogen. Nah, kemudian di bawahnya lagi terdapat shock lampnya guys ya, yang masih halogen. Oke. Meskipun halogen tapi tempatnya tuh sangar guys. Tempatnya tuh seperti ini gambarnya. Nah, itu bagus banget guys kalau dilihat guys. Sangar sekali. Yuk kita lanjut ke bagian lain. Sekarang kita lanjut ke bagian bodi samping kiri ya guys ya. Bisa kalian lihat sendiri. Sekarang velgnya tuh dia berubah ya guys ya. Yang paling sangat kelihatan tuh adalah velg guys ya. Velgnya dia berubah, bentuknya seperti ini. Nah, itu kayaknya velg Toyota Calya ya guys ya, Toyota Calya yang baru juga. Oke. Nah, velgnya masih sama 17 in, bannya sudah Bridgestone ya guys ya. Dan ya si ban Bridgestone tuh memang mahal dan juga cakep kalau dipakaikan ke Toyota Agya ini, Toyota Agya facelift ini. Nah, kemudian yang juga kelihatan ya guys ya, yaitu stiker TRD dekatnya spion ya guys ya, atau trip A. Nah, yang bisa kalian lihat sendiri di dekatnya trip A itu memang terdapat stiker TRD Sportivo. Tapi namun sayangnya di gambar ini tidak kelihatan. Oke. Nah, kemudian lanjut di bagian bawah body kitnya guys. Body kitnya juga berubah ya guys ya. Dia ada aksen stiker warna merah dan juga hitam. Nah, kemudian kita ke bagian spion. Spionnya juga berubah. Nah, itu lampu sennya dia sudah LED ya guys ya. Kemudian spionnya ini juga sedikit sangar ya guys ya. Berubah ya spionnya seperti spion Toyota Avanza ya guys ya. Oke. Nah, standar Toyota dia sudah terdapat talang air ya, talang air ini. Dia sudah dapat talang air. Oke. Yuk kita lanjut ke bagian lain.
Oke guys, yuk kita lanjut ke bagian belakang guys. Nah ini adalah bagian belakangnya guys. Oke. Nah yang berubah sih dari muffler cutter ini ya guys ya, yang bawah tuh yang hitam. Nah itu sekarang dia istilahnya minimalis banget gitu ya, nggak besar. Ya nggak apa-apa sih, tapi kelihatannya kurang bagus gitu loh guys ya, kurang desainnya tuh kurang menarik gitu ya. Tapi gak apa-apa guys, cuma di sini terdapat lagi dikit guys yang terlihat sangar banget guys. Oke. Nah di sini dia terdapat lampu malam guys ya, dan di sini juga ditempatkan dengan aksen-aksen berwarna hitam lagi guys. Nah standar Toyota dia terdapat 2 sensor parkir, tapi namun sayangnya tidak terdapat kamera mundur. Nah ini adalah lampunya guys, bisa kalian lihat. Nah lampunya ini juga ada yang berubah ya guys ya. Lampunya dia sekarang itu, kalau dulu tuh dia sininya merah ya guys ya, sekarang sudah diganti dengan hitam agar terlihat lebih sangar kali ya. Nah ini sudah terlihat hitam, dan lampunya masih sama ya, lampu remnya, lampu malamnya LED guys. Nah kemudian lampu sen kanan kiri dia halogen, dan lampu mundurnya halogen. Oke. Nah ini juga, nah lampu yang ditempel di bagasi ini nggak nyala guys, ini hoax ya guys ya, nggak nyala. Oke, kemudian kita ke bagian spoiler. Nah di spoiler ini memang kelihatan ada yang berubah guys ya, sekarang dia berwarna hitam guys ya, agar kelihatan lebih sangar kali ya. Namun juga ada yang berubah, dia sudah dilengkapi dengan tulisan TRD ya guys ya, dilengkapi dengan tulisan TRD. Nah itu bagian sampingnya, samping kanan dan samping kiri tentunya. Jadi spoiler hitam ini dilengkapi dengan tulisan TRD. Nah kita lanjut ke bagian bagasi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bagasi. Nah ini adalah bagasinya guys ya. Wow, ini mungkin cukup muat 3 galon ya guys ya, 3 galonan ya. Oke. Nah untuk beberapa tampung daya bagasi ini disediakan di video ini dan juga di kolom deskripsi. Menurut saya sih dia bisa memuat 3 galon ya guys, karena bagasinya juga besar. Bila kurang jok bagian yang kedua itu ya, bagian penumpang 2 itu dia juga bisa ditekuk, tapi tidak secara rapi alias gak secara lurus ya guys ya. Dia masih bengkok seperti Brio kalau ditekuk guys, jadi dia gak full lurus ke depan ya. Oke, kita lanjut ke bagian lainnya. Oke guys, sekarang kita ke bagian interior guys, bisa kalian lihat sendiri interiornya guys. Nah ini interiornya, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Nah standar mobil murah ya guys ya, bahan dari atas sampai bawah itu plastik guys, nggak ada yang dilapisi dengan kulit sama sekali. Nah cuma ada yang dilapisi dengan kain di door trim bagian kanan dan kiri itu, dekatnya bukaan pintu tuh ya guys ya, itu sudah dilapis dengan kain ya guys ya. Kainnya tuh warna merah dan hitam. Wow, sangar sedikit. Oke, nah yang dari beda sendiri sih nggak ada yang beda ya, bagian dalamnya sih guys ya masih sama, gak ada yang beda sama sekali. Setirnya pun masih sama, bahan-bahannya pun masih sama, lekukan-lekukan dari mobilnya pun masih sama. Dan yuk kita lanjut ke bagian yang lainnya saja. Oke guys, yang paling beda juga dari menyalakan mesin atau start stop engine button. Nah sekarang dia tidak pakai anak kunci lagi ya guys ya. Kalau dulu tuh dia pakai anak kunci seperti Brio ya guys ya, yang sekarang ini dia juga pakai anak kunci. Nah sekarang si Toyota Agya ini adalah salah satu LCGC yang sudah dilengkapi dengan tombol start stop engine button ya guys ya. Tuh tombolnya. Jadi kalau kita menyalakan mesin tuh sudah tidak pakai anak kunci lagi, melainkan kita sadar tinggal menekan tombol. Oke. Bam gitu nanti bunyinya guys. Oke, nah di bagian kanannya ini lagi, ini adalah auto retract ya guys ya, atau istilahnya nganu spion tuh atau mirror. Nah jadi spionnya ini dia bisa diatur dengan cara elektrik atau yang disebut dengan auto mirror, kanan atau kiri.
Nah dia juga ada auto retract untuk melipat spionnya, jadi melipat spionnya nggak perlu dari luar lagi. Kita lanjut ke bagian lain. Oke guys, nah kita sekarang ke bagian MID ya guys ya. Itu MID nya ya sangar juga sih ya guys ya, kecil tapi bentuknya dinamis ya guys ya. Enggak dinamis ya, dia itu dinamis banget, bukan ordinaris. Oke, nah bagian yang tengah ini yang paling besar ini adalah kecepatan mobil kita atau kilometer per jam kita. Kemudian yang bagian kiri itu speed limit. Nah yang bagian kanan ini dia terdapat MID ya guys ya, atau MID multifunction. Nah cuma MID multifunctionnya itu dia gak selengkap Suzuki Swift ya, ternyata dia kalah ya. Dia cuma terdapat rata-rata bensin kita, bensin, kemudian ada untuk menganu transmisi nih ya guys ya, karena ini transmisinya matic jadi bisa dilihat dari sana tuh. Sekarang ini berada di transmisi P ya guys ya, atau rem parkir. Kemudian di sini ada yaitu trip A, trip B, kilometer kita berapa. Oke, jadi seperti itu ya. Kita ya karena juga mobil murah ya guys ya, jadi MID nya tuh dia kurang lengkap banget gitu lah guys ya, kalah dengan Suzuki Ignis ya. Yang Suzuki Ignis tuh sudah lengkap banget dari mengganti bahasa dan juga ganti-ganti fitur dari bawaan Suzuki Ignis ya. Oke, yuk kita lanjut bagian lain. Oke guys, dan ini adalah bagian belakang si Toyota Agya guys, facelift ya. Nah untuk bahan joknya ini masih fabric ya guys ya, belum kulit, tapi dia sudah dilengkapi dengan armrest 3 yang bisa dinaik turunkan. Oke, tapi dia masih belum dapat untuk senderan tangan ya, standar LCGC ya. Nah cuma dia sudah dilengkapi dengan jok Isofix ya guys ya. Kita bisa menempelkan anunya bayi itu apa tuh, gendongan bayi kali ya, itu di joknya guys, agar bayi itu terasa nyaman dan aman ya guys. Nah untuk bahannya sendiri di kanan ini bahannya adalah plastik semua guys, gak ada kulit sama sekali, gak ada kain juga guys, jadi dia masih plastik semuanya. Yuk kita lanjut ke bagian lainnya. Oke guys, sekarang kita ke bagian head unit ya guys ya. Nah ini head unitnya tampilannya kayaknya baru nih ya guys ya, jadi dia lebih unik dikit. Oke, nah ini adalah head unitnya, dia mereknya tuh merek Toyota guys, mungkin dia bawaan dari Toyota ya guys ya. Oke, jadi Toyota tuh punya merek sendiri. Oke, nah ini head unitnya seperti ini. Nah saya masih hafal menu-menunya guys ya. Oke, kita bahas dulu tombol-tombol touchscreen ini guys ya. Yang paling atas itu adalah untuk memasukkan DVD dan untuk mengeluarkan DVD guys. Oh, dia terdapat DVD. Nah kemudian tombol bagian bawah itu adalah untuk tombol daya on dan off ya guys ya. Kemudian untuk mengecilkan dan membesarkan volume guys, untuk tombol home, tombol pengaturan, dan juga tombol menu kayaknya ya. Oke, nah di bagian bawah tombol volume itu tadi ya guys ya, itu terdapat USB dan aux ya guys ya. Oke gitu ya. Nah oke, nah ini adalah head unitnya guys, yuk kita lihat dulu. Nah fitur-fiturnya saya masih hafal guys, dia terdapat radio tentunya, USB, micro SD, dan juga dia terdapat aux input ya guys ya. Dia juga bisa link ya guys ya, TP link kalau nggak salah itu namanya. Dia bisa menyambungkan handphone anda, gadget anda ke head unit guys. Berarti kita bisa melihat Google Map di head unitnya guys. Oke, jadi seperti itu saja ya. Itu adalah tampilan head unit. Oke guys, dan itu adalah bagian tombol AC nya guys, bisa kalian lihat sendiri. Nah sekarang tombol AC nya sudah nggak model seperti kenok kompor lagi ya guys ya. Sekarang sudah model canggih dan modern, yaitu model pencet-pencet alias model tombol ya guys ya. Oke, nah kalian bisa lihat sendiri, ini adalah tampilan AC. Ini untuk pengatur suhu ruangan atau istilahnya suhu kipas. Nah yang sebelah kanannya itu adalah untuk mengatur suhu AC guys. Nah dia di tengah ini terdapat
saluran ya, jadi AC-nya tuh sembur kemana gitu ya. Ini sembur kepala. Oke, sayangnya dia sudah terdapat itu ya guys ya, tapi tidak terdapat mode guys. Ini kosong gitu ya guys ya. Oke, nggak apa-apa sih sebenarnya guys. Oke, nah ini adalah untuk mengecilkan dan membesarkan suhu AC, dan untuk mengecilkan dan membesarkan suhu udara ya guys ya. Ini adalah on off AC, ada max cool semuanya full, dan ada defogger, ada untuk mematikan dan mengaktifkan kipas ya guys ya. Oke, jadi dia modenya tuh masih mode sembur ke kepala saja ya guys ya, gak ada mode sembur ke kaki kepala gitu, kaki kepala gitu ya guys ya. Oke ya, tapi gak apa-apa ya guys ya, yang penting dia terlihat modern. Nah untuk untuk tombol hazardnya sekarang sudah hitam dan bagus ya, lihatnya di tengah gitu ya, tapi itu agak ke bawah dari setir ya guys ya, jadi supir itu harus terbiasa sedikit ya guys ya. Oke, nah tapi dia sudah hitam sih. Oke, yuk kita lanjut ke bagian lainnya. Oke guys, dia terdapat dual SRS airbag ternyata ya guys ya, ada dua di depan saja SRS airbagnya, itu bisa kalian lihat sendiri. Oke, nah kemudian di bagian atas itu dia kaca yang paling tengah itu untuk melihat bagian belakang itu dia masih dynamic manual dynamic ya guys ya, dia masih belum auto dynamic. Oke, nah ini ada untuk penghindar dari panas matahari, tapi dia belum terdapat lampu, sudah terdapat kaca guys. Nah lampunya itu yang bagian tengah itu lampu bagian dalam misalnya guys ya, itu dia masih halogen, full halogen. Nah kemudian dia terdapat power outlet untuk mengecas gadget kita guys. Kemudian transmisinya ya itu seperti sama ya, matic ya guys ya. Nah tuh bisa kalian lihat. Dan untuk transmisinya sendiri masih sama ya guys ya, bentuknya panjang, kemudian ada pegangannya gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh kalian, yaitu adalah bagian warna dari mobil ini. Nah mobil ini memiliki warna yang banyak menurut saya guys ya. Oke, saksikan terus video ini, jangan di skip tentunya guys.